Hai semua, apa kabarnya? Aku harap baik-baik aja ya. Kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul The 33 yang dirilis tahun 2015. Film ini berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan sekelompok penambang yang terjebak di bawah tanah akibat bergesernya gunung. Posisikan rebahanmu senyaman mungkin dan aku akan bercerita. Film dimulai dengan kata-kata, setiap tahun 12.000 penambang meninggal dalam kecelakaan kerja di seluruh dunia. Di kota Capiapo, Chili, terdapat pesta yang dihadiri warga setempat. Mereka rata-rata bekerja sebagai penggali emas di tambang San Jose. Di sana ada orang bernama Mario yang membawa buah-buahan untuk para tamu. Pria bernama Edison bernyanyi pakaian seperti Elvis. Kemudian pria bernama Lobos bersama putri Mario bernama Scarlett bermain bola. Mario masuk ke dapur dan menemui istrinya bernama Katie. Setelah itu Mario meminta pekerjaan kepada Luis yang bisa dipanggil Lucho, dan Mario dapat pekerjaan darinya. Datang seorang Alex bersama istrinya bernama Jessica. Ayahnya menawarkan pekerjaan kepada Alex, tapi dia menolaknya karena bayarannya rendah dan istrinya juga sedang hamil. Kemudian mereka mengucapkan selamat kepada Mario Gomez atas pensiunannya menjadi penambang selama 46 tahun sebentar lagi. Di tempat lain, seorang wanita bernama Maria mengunjungi adiknya bernama Dario yang sedang pura-pura tidur di tempat duduk publik. Maria meninggalkan makanan di situ untuknya, tapi Dario nggak memakannya. Kemudian pria bernama Yoni dijemput bus pertambangan. Dia ditertawai dari dalam bus karena berantem sama ibunya dan istrinya. Kemudian dia masuk ke dalam bus. Saat bus itu berjalan melalui padang pasir, mereka melewati Carlos Mamani, orang Bolivia yang sedang berjalan ke pertambangan. Bus itu nggak berhenti untuk menjemputnya. Bus itu masuk ke tambang San Jose di padang pasir Atacama, Chili. Hari pertama dimulai. Luis masuk ke kantor bosnya bernama Castillo. Dia menemukan pecahan kaca saat memeriksa terowongan di bawah tanah. Luis menjelaskan bahwa cermin ditempatkan di antara celah gunung dan beberapa cermin telah pecah, yang berarti gunung di dekat situ bergeser. Luis yang mengkhawatirkan keselamatan anak buahnya berpikir tambang harus ditutup. Castillo nggak setuju dan mengirim Luis pergi masuk ke tambang. Di luar, Luis menyuruh semua orang naik truk. Edison mengejek Carlos karena dia berasal dari Bolivia, tempat orang-orang menggali timah, tapi bukan emas. Mereka berangkat masuk ke terowongan. Itu satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar. Dalam perjalanan, Carlos mengalami sesak nafas. Mereka sampai di ruangan mesin 520 meter di bawah tanah bersuhu 32 Celcius. Kemudian beberapa masuk ke tempat pengungsian berada di bawah 700 meter di bawah tanah bersuhu 34 Celcius. Tempat itu dibangun untuk para penambang yang sedang menunggu giliran atau untuk beristirahat. Para pria mulai bekerja. Mario menunjukkan Carlos cara mengoperasikan ekskavator. Luis memeriksa terowongan dan menemukan lebih banyak pecahan kaca. Ternyata atap terowongannya membelah menjadi dua. Kemudian tanpa peringatan, tanah mulai bergetar dan batu-batu raksasa menghujani para penambang. Semua orang berlari ke truk dan berkendara dengan panik menuju tempat pengungsian. Terowongan runtuh dan truk menabrak batu-batu raksasa yang membuat mobilnya rusak. Di atas tanah, pintu masuk ke dalam tambang mengeluarkan debu. Mereka semua selamat dan melihat batu yang gede banget menutupi terowongan. Di atas tanah, Castillo menutup lokasi tambang dan mencoba mencegah siapapun pergi. Keluarga orang-orang yang terperangkap di bawah tanah bergegas ke gerbang tambang San Jose dan menuntut jawaban. Di istana kepresidenan di ibu kota negara Chili, Menteri Pertambangan bernama Lawrence Goldborn memberitahu Presiden Pinera bahwa perusahaan pertambangan nggak dapat menangani penyelamatan. Meskipun belum berpengalaman banget dalam pekerjaannya, Lawrence meyakinkan Presiden untuk ikut campur tangan. Di bawah tanah, para penambang berkumpul.
Secara keseluruhan, ada 33 penambang telah terperangkap di bawah tanah. Sebuah batu besar yang mengejutkan menghalangi mereka dari jalan menuju keluar dari tambang. Louis ingin orang-orang itu pergi ke tempat pengungsian, di mana ada cukup makanan dan air untuk 30 orang selama 3 hari. Mario nggak akan menyerah begitu aja. Dia ingin memeriksa tangga yang memanjang ke atas cerobong-cerobong tambang. Jika cerobong-cerobong itu nggak tertutup, mereka semua bisa memanjat keluar. Alex bergabung dengannya. Louis nggak bisa menghentikan mereka. Kemudian Mario dan Alex menaiki tangga. Mereka menemukan bahwa tangga udah nggak ada di tengah cerobong asap. Bos mereka nggak pernah repot-repot menyelesaikannya. Mereka terpaksa kembali turun lagi. Tiba-tiba dari atas, batu kecil-kecil terjatuh dan menimpa mereka. Tapi untungnya mereka nggak terluka parah. Louis menemukan bahwa radio komunikasi yang dipasang di tempat pengungsian belum selesai pemasangannya. Hari kedua, di atas tanah, Lawrence tiba di lokasi tambang. Maria menghadapinya dan nggak akan membiarkannya lewat sampai dia berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di tambang. Setelah itu, Lawrence bertemu Castillo, dan Castillo memberitahu Lawrence bahwa dia mencoba mengirim tim penyelamat ke cerobong asap, tapi cerobong itu runtuh. Terlalu berbahaya untuk mencoba penyelamatan lainnya, jadi nggak ada penyelamatan lagi. Kemudian Lawrence keluar dan menyampaikan berita ini kepada keluarga penambang. Maria langsung menaboknya karena mengecewakan mereka. Di bawah tanah, Dario menyerang Yoni untuk mendapatkan jatah makanannya di dalam peti. Orang-orang itu menemukan 18 kaleng tuna, beberapa bungkus kue, dan beberapa susu kotak. Mario bertanya kepada Louis kalau dia yang tahu tangga di cerobong asap gak pernah selesai. Tiba-tiba mereka mendengar keributan. Kemudian Mario menenangkan mereka semua. Louis yang putus asa berkata kalau butuh 1 abad bagi para penambang untuk menggali sedalam ini, dan perusahaan yang memiliki tambang gak akan pernah mau membayar untuk menyelamatkan mereka. Dia percaya mereka akan mati di bawah tanah. Mario membentak di muka Louis kalau dia gak setuju dengannya, dan dia percaya mereka semua akan keluar dari situ. Setelah itu Mario mendapatkan rasa hormat dari mereka untuk bertanggung jawab atas makanan. Presiden Pinera memanggil Andre Sougaret, seorang insinyur pertambangan yang disegani. Pak Presiden menyuruh dia langsung pergi ke tambang untuk membantu Lawrence. Pak Andre sampai di tambang dan bertemu Lawrence. Dia memberitahu Lawrence bahwa mereka harus ngebor dan perlu waktu sekitar 8 hari untuk mencapai orang-orang yang terperangkap. Dan ada masalah ketika memaksa ngebor 24 jam non-stop, bor itu akan menyimpang dari tempat pengungsian. Ada masalah lagi yang lain akan menghambat mereka. Andre menyuruh Lawrence untuk mendapatkan bor yang sangat banyak secepat mungkin. Hari ketiga, di bawah tanah, Mario membagikan jatah makanan yang sangat sedikit. Di atas, bor udah pada datang yang memberi keluarga yang terperangkap sebuah harapan. Para pria berhasil memulihkan lampu di tempat pengungsian yang membangkitkan semangat mereka. Setelah itu mereka mendengar suara bor di atas dan menyadari kalau mereka akan diselamatkan, yang membuat suasana hati mereka meningkat. Hari kelima, bor telah bekerja tanpa henti, tapi ada yang rusak karena batu gunung yang sangat keras. Andre ingin ngebor lagi, tapi Lawrence berkata kalau mereka kehabisan waktu. Lawrence yang gak bisa menjawab apakah orang-orang yang terperangkap itu masih hidup. Dia membangun sebuah camp yang akan menyediakan tempat berlindung, makanan, medis, dan sekolah bagi para penyelamat dan keluarga para penambang yang terjebak. Maria menemukan Lawrence dan berterima kasih kepadanya karena telah menepati janjinya. Dario mimpi buruk sampai menjadi kenyataan. Josie berdoa bersamanya untuk menenangkannya. Hari ke-8, Camp Harapan sudah berdiri dan berjalan. Katie dan Scarlett memasak makanan, sedangkan Jessica mengajar anak-anak para penambang, dan istri dan Nyonya Yoni saling berebut siapa yang akan menyambut Yoni ketika keluar. Hari ke-12, di atas tanah, sebuah bor akhirnya mencapai kedalaman tempat pengungsian. Lawrence dan Andre serta keluarga penambang menunggu dengan cemas agar mesin menembus batu. Di bawah tanah, para pria mendengar bor yang mendekat dan bersukacita. Perayaan mereka berakhir ketika mereka menyadari bor telah melewati tempat pengungsian yang membuat mereka kecewa. Alex kena mentalnya dan menuju ke jurang di dalam terowongan itu.
Mario meyakinkannya untuk enggak melompat dengan mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Di atas tanah, Andre menyerah, mengetahui kalau bornya meleset. Maria melihat Lawrence dari kejauhan seperti kehilangan harapan. Hari-hari berlalu dan harapan semakin memudar. Para penambang memakan jatah terakhir mereka dan membayangkan di situ ada pesta yang dihadiri oleh orang-orang yang mereka cintai. Lawrence sangat marah ketika Andre menghentikan pengeborannya. Malamnya Lawrence berbicara dengan Maria yang memberikan dia sebuah ide. Kemudian dia langsung menuju tempat bor untuk menyuruh orang mengebor. Muncul Andre yang memberikan bantuan. Berdasarkan kesalahan perhitungan mereka di masa lalu, dia menjelaskan rencananya kepada Andre, dan sang insinyur menyadari bahwa rencana itu brilian. Kemudian mereka langsung mengebor tanah. Hari ke-17, Mario berjalan melalui pengungsian dan melihat teman-temannya putus asa, bahkan sampai memakan lilin. Kemudian Mario rebahan dan ketiduran. Tiba-tiba ada bor yang menembus tempat itu. Mario langsung memanggil orang-orang lain. Mereka berteriak dan menggedor-gedor bor. Di atas tanah, Lawrence mendengar suara itu. Kemudian para penambang mengecat bor dengan pilok kalau mereka masih hidup di bawah tanah, sekaligus melampirkan surat di bor itu. Setelah itu, Lawrence mengambil surat itu yang membuat mereka terharu. Kemudian surat itu dibacakan Presiden Pinera di depan keluarga penambang kalau 33 pria itu masih hidup. Semua orang bersukacita. Bahkan istri dan Nyonya Yoni pun berpelukan. Andre memberitahu Lawrence bahwa mengambil orang-orang itu keluar masih merupakan tantangan. Belum pernah ada upaya seperti ini sebelumnya. Hari-hari berlalu. Tim penyelamat menurunkan kamera ke tempat pengungsian di bawah yang memungkinkan para pria untuk berkomunikasi dengan dunia di atas. Sekarang setelah mereka menemukan para pria, mereka dapat mengirimi mereka makanan dan banyak lagi, seperti iPod, majalah, dan pakaian baru. Mario dengan cepat menjadi terkenal dan teman-temannya malah membencinya ketika Yoni membaca di koran bahwa Super Mario telah ditawari kesepakatan untuk menulis buku. Mario nggak menanggapi kritik teman-temannya dengan baik. Kemudian Edison memimpin kudeta dan menggulingkan Mario dari kekuasaan kepemimpinannya di bawah tanah. Di atas tanah, Presiden sangat marah karena bor ada yang menunda penyelamatan para penambang karena mata bornya ada yang patah di dalam lubang. Di bawah tanah, Dario menemui Mario. Dia mengakui kalau dia nggak tahu harus berkata apa-apa kepada Maria setelah mereka keluar dari situ. Maria meninggalkan keluarga mereka ketika dia masih kecil. Mario memintanya untuk memaafkan Maria dan berdoa kepada Tuhan agar dia memaafkannya. Edison terbangun, menemui Carlos yang sedang tidur. Dia percaya kalau Carlos telah mencuri iPodnya. Ketika Edison mencoba untuk mengajar Carlos, Carlos mengambil pisau dan mengancam akan membunuhnya. Mario datang untuk menghentikan Carlos yang berlebihan. Kemudian dia meminta maaf karena membiarkan ketenarannya menguasai kepalanya. Semua pria, termasuk Edison dan Carlos, merangkul Mario dan menyambutnya kembali sebagai pemimpin. Di atas tanah, para operator telah berhasil mengambil mata bor yang rusak dari dalam lubang dengan magnet kuat. Lawrence yang mengetahui itu, dia menyuruh membuka gerbang agar keluarga para penambang masuk ke dalam. Hari ke-58, Louis mendengar bor mendekat dan menyadari bahwa itu mengenai balok penopang besi jika terus dipaksakan yang akan mematahkan bor dan menunda penyelamatan mereka lagi. Para penambang memberitahu Lawrence dan Andre bahwa mereka harus menggunakan bom untuk menghancurkan balok besi di bawah tanah, dan mereka bersedia menanggung resiko itu. Mereka kemudian memasang bom di atas tanah. Jesse mau melahirkan, tapi dia menolak untuk meninggalkan lokasi tambang. Di bawah tanah lagi, bom berhasil diledakkan dan bor yang lebih besar muncul. Di atas, sebuah kapsul yang akan membawa para penambang keluar satu persatu telah datang ke lokasi tambang. Lawrence dan Andre memberitahu para penambang bahwa pegunungan yang nggak stabil, jadi nggak ada cukup waktu untuk menegakkan dinding lubang yang akan dilalui kapsul. Jadi sesuatu terjadi saat kapsul turun dan naik, maka mungkin mustahil untuk mengeluarkan para penambang. Orang pertama yang akan keluar berada dalam bahaya paling besar, tapi mungkin juga satu-satunya yang pertama keluar.
13 Oktober 2010, hari ke-69, kapsul itu dimasukkan ke lubang dan mencapai tempat pengungsian di bawah tanah. Alex dipilih untuk menjadi yang pertama dikeluarkan. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia akan melihat mereka di atas tanah. Penyelamatan berlangsung tanpa hambatan, dan Alex muncul dari kapsul dan menemukan ayahnya, Jessica, dan putri mereka yang baru lahir. Orang-orang yang lainnya muncul satu persatu. Mario mendekati kerumunan dan bersorak senang. Edison berpose, sedangkan Yoni memeluk istrinya. Dario mencari Maria, tapi nggak menemukannya. Paginya, Presiden Pinera memeluk Lawrence dan mengucapkan selamat kepadanya atas keberhasilannya. Dario menemukan Maria di camp dan memeluknya. Kemudian Louis adalah orang terakhir yang akan diselamatkan. Dia menangis ketika melihat tulisan yang dibuat di tembok, dan film berakhir saat dia akan terangkat ke atas. Kemudian adegan berpindah di pinggir pantai, dan ada kata-kata berbunyi, perusahaan pertambangan San Jose dinyatakan nggak bersalah karena kelalaian kriminal. Para penambang nggak pernah diberi kompensasi, dan ada orang yang sebenarnya diperlihatkan. Mereka tetap bersaudara hingga saat ini. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.